konsekuensi dari otak manusia yang berkembang emosi duluan itu begitu besar agar dapat dipahami kita sebagai orang tua. Bukan bagian logika, tetapi bagian emosi yang berkembang duluan. Apa konsekuensinya? Kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dokter sangat mempelajari soal bagaimana anatomi, bagaimana tubuh manusia secara mendalam, jika seorang pemuka agama mempelajari tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, bagaimana keimanan, bagaimana mengelola hati, maka kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru juga seharusnya paham bagaimana manusia menyerap informasi, belajar, beradaptasi dengan lingkungannya, dan itu dilakukan oleh pusat kontrol kehidupan manusia, yaitu otak. Maka kita seharusnya sedikit demi sedikit belajar tentang bagaimana cara otak bekerja. Sudah lama saya sangat curious tentang bagaimana cara otak bekerja. Tentu saja ini sangat kompleks ya. Bagaimana otak bekerja lebih sering dipelajari oleh bidang-bidang medis, dokter saraf misalnya, ahli neurologi misalnya, tetapi tidak dipelajari oleh orang tua atau guru sebagai pendidik yang pada dasarnya sebenarnya setiap hari berinteraksi berkaitan untuk mensimulasi otak anak-anaknya. Nah, saya kutip dari artikel dari University of Southern Queensland ya, bahwa ternyata teman-teman ada 3 tahapan bagaimana otak manusia berkembang. Which part develop first, and which part develop second, and which part develop third. Jadi ada 3 tahapan ternyata bagaimana otak manusia berkembang. Tahapan pertama adalah yang paling berkembang duluan adalah yang disebut dengan primitive brain atau otak primitif, atau bagian ini disebut juga dengan brain stem. Ini yang bertugas untuk mengontrol tubuh manusia seperti sensori motor, input and survival. Ya, di sini juga mungkin dalam bahasa kita disebut dengan otak reptil ya. Ketika manusia terancam akan melakukan salah satu di antara 2 respon, fight or flight, lawan atau lari begitu. Jadi secara alami kalau anak-anak kita merasa terancam atau dimarahi, maka mereka akan melakukan salah satu 2 hal yang bergantung tipe anaknya ya. Dia ketakutan, menangis, atau melawan orang tuanya ya, begitu. Nah, mana yang berkembang duluan bergantung mana yang lebih banyak berkembang, marahnya atau takutnya, itu bergantung bagaimana respon-respon orang tua selanjutnya. Nah, bagian otak yang kedua yang berkembang ya setelah otak reptil atau brainstem atau primitive brain adalah apa yang disebut midbrain and limbic area ya, area limbik dan area otak tengah. Nah, di sini adalah yang berkaitan dengan masalah attachment, emosi ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini kira-kira. Jadi bagaimana emosi dibangun, bagaimana attachment dibangun, itu di bagian ini berkembang. Dan bagian ketiga adalah otak yang berkembang paling terakhir adalah yang berkaitan dengan thinking, learning ya, seperti itu. Ini otak yang relatif baru. Dan teman-teman, dari sini kita memahami bahwa tidak semua anak-anak berkembang sampai ke tahapan ketiga ini. Jadi jika misalnya anak-anak kita dibesarkan dengan cara dikasih makan, dikasih minum, tetapi tidak ada pembangunan emosional, tidak ada misalnya ngobrol dengan orang tuanya, tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan kasih sayang, maka yang berkembang hanya bagian otak primitif, alias pada dasarnya dia tubuhnya manusia, tapi pada dasarnya dia, maaf sekali, pada dasarnya adalah dalamnya itu sekedar makhluk seperti hewan ya, yang
Apa sih keberadaan hewan hidup di dunia ini? Sebetulnya cuma 3 kan, bagaimana dominasi tujuan mereka hidup di dalam kehidupan ini. Pertama, biologis seperti makan dan minum. Kedua, reproduksi seperti melakukan perkawinan, ya. Dan yang terakhir adalah teritori atau berkaitan dengan masalah kekuasaan. Jadi jika manusia tidak dididik oleh orang tuanya atau oleh guru, hanya dibesarkan, itu namanya berkembang biak. Maka setelah dewasa, kegiatan-kegiatan utama dalam kehidupan mereka hanya sekedar bagaimana cara saya bisa makan dan minum, bagaimana cara saya bisa bertahan hidup, bagaimana cara kemudian dan bisa memenuhi kebutuhan biologis seperti bulu saya, dan ya mudah terpancing harga dirinya dengan kemarahan, tidak punya self control dan seterusnya. Karena yang dikembangkan hanya bagian dari otak primitif gitu. Nah yang kedua ini yang ingin sebetulnya fokus dari video ini. Yang kedua yang berkembang duluan adalah sebelum ke otak logika adalah otak emosi, ya, yang disebut big brain tadi. Nah, yang harus kita pahami konsekuensi dari otak emosi yang berkembang duluan adalah maka anak-anak kita akan mendahulukan kesenangan lebih duluan dibandingkan kebutuhan. Karena akan mendahulukan kesenangan dibandingkan kebutuhan, maka orang tua yang memahami ini tidak akan begitu saja melepas anak tanpa bimbingan ketika mereka menjalani kehidupan, ya. Tidak sepenuhnya menyerahkan kepada mau-maunya anak. Contoh ya, dalam hal tertentu tentu saja, ya, dalam banyak hal anak-anak boleh dikasih kebebasan dengan batasan orang tua. Tapi dalam banyak hal kita tidak boleh hanya menyerahkan pada keputusan anak sebelum benar-benar otaknya matang. Ciri otak matang adalah mereka berkembang sampai ke tahap ketiga tadi, otak logikanya berkembang, atau yang dimaksud dengan dewasa. Dia punya kemampuan berpikir kritis, dia punya kemampuan tanggung jawab, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ketika kita memahami ini, maka kita tidak akan pernah mengatakan kepada anak, "Nah, mau ngaji atau tidak?" Ya, pasti jawabannya adalah tidak. Atau yang lebih ekstrim, "Nah, mau nonton TV atau mau belajar?" Kira-kira jawaban anak apa? Ya, tentu saja dia akan memilih nonton TV. Sama halnya dengan ketika kita memberikan fasilitas internet kepada anak-anak kita. Apa yang terjadi jika tanpa pendampingan? Ya, boleh saja sebagian orang tua mengatakan jangan negative thinking dengan internet. Banyak konten-konten positif yang bisa dimanfaatkan untuk anak mengakuisisi ilmu pengetahuan, misalnya menambah keterampilan, kemampuan bahasa asing dan seterusnya. Tetapi jika kita memahami konsep ini, maka yang terjadi kalau tanpa bimbingan, maka anak-anak kita tidak mungkin ketika di depan internet misalnya akan mengakuisisi sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Dia akan mengakuisisi sebanyak-banyaknya hiburan atau kesenangan. Tidak berarti tidak boleh anak-anak kita mengasah kesenangan atau hiburan, tetapi kalau kemudian itu mendominasi kehidupan mereka, yang sering saya bahas di video-video yang lain, ya silahkan teman-teman pelajari video-video yang lain, ya video-video saya yang lain maksud saya, maka kita tidak akan berani melepas begitu saja anak. Misalnya ada National Geographic, ada Netflix, anak bapak ibu milih mana? Yang remaja, ya misalnya, tentu saja dia akan memilih Netflix. Kalau anak bapak ibu memilih nonton misalnya National Geographic, maka bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini kabar gembira buat kita, berarti anak kita sebetulnya matang, ya, mereka benar-benar kecerdasannya, otak logikanya berkembang. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, dan ini secara umum ya, kalau mereka nonton National Geographic lebih sering daripada misalnya Netflix, ya bisa jadi hanya pencitraan saja ketika di depan orang tua. Tetapi ketika mereka waktu sendirian, yakinkah mereka akan lebih banyak nonton National Geographic dibandingkan Netflix misalnya? Ya, atau anak-anak kita, orang tua berharap misalnya ketika dikasih akses internet, anak-anaknya kemudian bisa belajar hal-hal yang produktif di internet. Apakah yakin anak kita akan lebih mengutamakan belajar? Tentu saja tidak, gitu. Ya, jadi termasuk ketika anak kita misalnya belum balik rajin ke masjid, ya seharusnya orang tua tidak
langsung merasa bergembira bahwa anaknya rajin ke masjid. Kenapa? Ingat ya, anak yang logikanya belum berkembang maka secara umum ya imannya juga belum bagus, karena iman itu membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, apa itu berpikir tingkat tinggi? Berpikir abstrak ya. Sebenarnya berpikir abstrak adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Iman, akidah, meyakini tentang konsep kehidupan, mau ngapain saya di dunia, hendak kemana setelah dunia, ya bagaimana kehidupan setelah mati, adalah berpikir tingkat tinggi teman-teman. Jadi kemudian kalau misalnya anak kita yang belum balik secara umum karena logikanya otak bagian ketiganya, tahapan ketiganya belum terjadi, maka iman mereka pun seharusnya secara umum belum kuat ya. Anak-anak yang usia 7 misalnya sampai umur 12 atau 14 ya, kalau laki-laki, kalau perempuan 7 sampai kira-kira 12, mereka kan belum akil teman-teman. Anak yang belum akil dalam bahasa agama ya, itu tentu saja belum memiliki namanya quwwatul aqidah gitu ya. Maka yang terjadi kalau anak-anak bapak ibu belum, misalnya imannya belum kuat, akidahnya belum mantap, lalu dia rajin ke masjid, ya seharusnya tidak langsung gembira. Kenapa? Ya, motif dia rajin ke masjid itu apakah kalau imannya belum bagus itu karena iman? Tentu saja tidak. Mereka ingin bertemu beribadah pada Allah atau sebenarnya ingin bertemu dengan teman-temannya, kan gitu. Ya, saya sering bahasakan bertemu dengan komplotannya begitu. Maka orang tua yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan apalagi anaknya masih kecil-kecil usia STTK ke masjid sendirian. Boleh ke masjid asal dengan pendampingan dengan orang tuanya, di dekat orang tuanya. Ya, tetapi kalau tidak ada orang tuanya, ya bapak ibu seharusnya harus khawatir jangan-jangan di masjid malah mengganggu orang sholat yang lain. Anak kita mungkin tidak berdosa karena mereka belum dikenai hukum-hukum syariat, tetapi para ulama sepakat mengganggu orang sholat hukumnya haram. Ya, anak kita belum dosa, yang melepaskan anak kita yang bisa jadi yang terkena konsekuensi hukum syara ya, dan mungkin kita yang berdosa ya, seperti itu. Jadi anak-anak kita tidak boleh dilepas gitu saja. Ini konsekuensi dari otak emosi yang berkembang duluan. Demikian juga ketika kita melakukan pendekatan-pendekatan dalam belajar, kita sering dengar ya, karena otak emosi yang berkembang duluan, maka belajar yang menyenangkan tentu saja akan lebih masuk kepada anak-anak kita. Yang ketiga, karena otak logika itu berkembang belakangan, maka sampai dia matang, fokus anak-anak kita sebenarnya tidak terlalu lama. Konsekuensi dari fokus anak kita tidak terlalu lama adalah maka seharusnya belajar membutuhkan metode yang membuat anak kita banyak bergerak. Makin banyak bergerak makin cerdas, kan gitu ya. Kita sudah lama mendengar penelitian tentang tikus ya. Kenapa sih tikus sering dijadikan percobaan gitu ya? Karena pada dasarnya dia adalah hewan yang memiliki kecerdasan yang lumayan tinggi dan memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa ya. Ada beberapa eksperimen ya, tikus ini dikasih kandang, cuma dikasih makanan dan minum. Sementara satu tikus lain dikasih kandang tapi kemudian dikasih mainan-mainan yang membuat mereka jadi terdorong untuk bergerak seperti putaran-putaran, tangga dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah beberapa waktu? Tikus yang dikasih mainan-mainan ternyata memiliki sambungan neuron sinapsis antar otak yang bersambung lewat sinapsis yang lebih kompleks, artinya lebih cerdas. Makin banyak sambungan lebih cerdas. Kebayang nggak apa yang terjadi dengan anak-anak kita kalau dengan zaman now anak-anak kita too much screen time, dia kurang gerak, kurang stimulasi. Maka pengalaman kami menerima anak-anak di China lah, perbedaannya banyak sekali. Anak-anak yang terpapar gadget, bapak ibu semua memiliki banyak sekali keterlambatan tumbuh kembang ya. Bahkan yang lebih parah, anak-anak ini tidak tertarik untuk terlibat bermain, sementara teman-teman yang normal itu bermain, tapi dia hanya diem, bengong, tidak mau terlibat dengan temannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi tolong ini kita pahami sebagai orang tua, karena anak kita amanah kita, maka kita harus paham bahwa anak kita tidak bisa dilepas begitu saja, konsekuensi dari otak emosi yang berkembang duluan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.